Kejutan dari Wingsback, Reece James dan Ben Chilwell obat mujara perda lara Chelsea. Newcastle United memarkir bus dan sukses membuat Chelsea frustasi selama 64 menit saat keduanya bertemu di ajang Liga Premier Inggris pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021. Tapi tiba-tiba datanglah Reece James yang memecah kebuntuan lewat sepakan geledek kaki kiri. Tak sampai 13 menit kemudian, bek kanan Inggris itu kian memendamkan tuan rumah lewat sepakan satu sentuhan, memanfaatkan gawang The Magpies yang nyaris tanpa kawalan. Tak ada pemain Chelsea yang terlibat gol lebih banyak dari James pada musim ini, dan kontribusi terbarunya datang di saat yang sempurna saat The Blues sedang krisis penyerang. Pasca laga yang selesai dengan skor 3-0 berkat penalti telat Jorginho, manajer Chelsea Thomas Tuchel berseloroh, Reece tidak perlu latihan menembak, ia menembak bagai kuda. Beberapa orang bahkan bilang seharusnya ialah yang mengeksekusi penalti yang dimenangkan oleh Kai Havertz. Tetapi, 2 gol bukanlah torehan yang main-main bagi seorang wingsback. Bahkan dengan 4 gol, jebolan Akademi Chelsea itu merupakan top skor mereka di semua kompetisi, seimbang dengan Romelu Lukaku. Ia juga duduk di posisi kedua sebagai pemberi asis dengan 3 torehan. Ajaibnya, bukan cuma James yang menyumbang gol dari wingsback, Ben Chilwell dan Marcos Alonso juga turut ambil bagian pada musim ini. Skema Thomas Tuchel jelas berperan sebagai faktor. Taktiknya mewajibkan wingsback Chelsea sering menyerang, dan James melakukan umpan silang lebih banyak dari pemain manapun di lapangan dalam 45 menit pertama di St. James Park. Namun Thomas Tuchel juga melakukan perubahan subtil tetapi krusial yang memungkinkan James berkontribusi penting. Ia menginstruksikan gelandang perusaknya N'Golo Kante bertukar posisi dengan sang wingsback, sehingga James mendekati kotak penalti dan bintang Prancis itu bergeser ke sisi sayap. Perubahan itu sekaligus masuknya Ruben Loftus-Cheek dan Ross Barkley membuyarkan skema pertahanan bandel dari Newcastle United. Hasilnya, James seolah diberi panggung untuk memamerkan kebolehan finishingnya yang memang pantas dipamerkan, apalagi di kandang Hakim Ziyech dan Kai Havertz yang masih mandul. Mungkin seharusnya saya coba memindahkan mereka ke wingsback, sindir Thomas Tuchel setelah laga. Sejak sebelum sepak mula, Thomas Tuchel sadar betul pentingnya keberadaan wingsback dalam formasi 3-4-3 racikannya, yang telah sukses mengubah nasib Chelsea sejak penunjukannya sebagai pengganti Frank Lampard pada Januari lalu. Wingsback adalah posisi yang sangat penting dalam sistem kami, ujar Thomas Tuchel kepada reporter. Bagian yang amat penting dari posisi itu adalah mereka tiba di kotak penalti dan menjadi ancaman dari posisi tersebut. Tidak hanya mendaur ulang penguasaan bola dari sayap atau mengontrol bola. Jadi, inilah yang kami mau dan tuntut. Yang saya gembira Chili berkembang memenuhi potensinya dan terus-terusan menembus batas dirinya karena menurut saya sempurna bagi pemain seperti dia. Kalau Reece, kadang ia bermain sebagai bagian dari 3 back. Saya tak akan menugaskan hal yang sama kepada Chili. Soal karakter, ia bukan orang yang bisa bermain sebagai 3 back. Ia lebih sering mengambil resiko dan butuh terbebas saat tiba di posisi penyerang. Untuk Reece, kami harus mendorongnya untuk percaya diri menusuk kotak penalti dan menjadi ancaman, karena ia bisa menjadi ancaman nyata baik secara posisi maupun teknis. Golnya fantastis, ke gawang Arsenal dan ke gawang Norwich. Penyelesaian dan kemampuan tekniknya sangat brilian, tetapi mereka masih harus meresapinya, memahami jalannya pertandingan dan tahu kapan harus menusuk kotak penalti lawan dan kapan harus ikut melapisi pertahanan kotak sendiri. Semakin paham, rasanya akan semakin natural. Semakin tak dipikirkan semakin bagus, tetapi saya senang dengan semuanya. Marcus kuat betul di awal, Chili sekarang sangat kuat, Reece sangat kuat. Sukar untuk membantahnya, apalagi sebelum 3 gol James dalam 2 laga. Chili juga baru saja mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan. Soal Marcos Alonso, ia tampil brilian menghadapi Southampton di Piala Liga dan memang sudah terkenal sebagai bek penjebol gawang sejak dulu. The Blues memang cuma menang 3 gol tanpa balas melawan tim calon degradasi. Namun tetap saja tak bisa diremehkan mengingat krisis ketajaman mereka di lini depan dan absennya Mason Mount yang mencetak hat-trick pada pekan lalu. Alih-alih terseok di tengah jadwal yang padat tanpa diperkuat oleh ujung tombak mereka, kini Chelsea justru memimpin Liga Premier berkat keganasan wingsback mereka. Bagaimana pendapat kalian?
Ketika bos Chelsea bercanda, ingin mainkan Romelu Lukaku dan Timo Werner sebagai bek sayap. Chelsea sempat dikhawatirkan akan kesulitan mencetak gol ketika dua penyerangnya yakni Romelu Lukaku dan Timo Werner harus absen dikarenakan cedera. Romelu Lukaku mengalami cedera pergelangan kaki, sedangkan Timo Werner mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Mereka diperkirakan absen hingga jeda internasional November ini. Meski tanpa kehilangan dua penyerang, The Blues tetap mencetak gol dari pemain lain. Bahkan yang menarik, pemain bek Chelsea juga produktif mencetak gol. Bek sayap Reece James dan Ben Chilwell sedang dalam performa yang sangat bagus. Mereka mencetak 6 gol, 4 diantaranya tercipta dalam 4 pertandingan Liga Inggris terakhir. Dan kini Romelu Lukaku dan Timo Werner sedang berjuang untuk bisa pulih dari cedera mereka. Bos Chelsea Thomas Tuchel bercanda akan menempatkan dua penyerangnya itu di posisi bek sayap ketika kembali nanti. Candaannya itu mengacu pada penampilan James dan juga Chilwell. Mungkin kami perlu mencoba mereka sebagai bek sayap, kata Thomas Tuchel. Ini adalah permainan yang kompleks, dan saya pikir Reece tidak bisa mencetak gol jika Callum tidak menggiring bola, dan mungkin kamu tidak bisa menggiring bola jika jadi tidak membuka ruang. Saya pikir kami berbahaya di pos pertama dengan Kai di tengah gawang, dengan Ross, dan bahkan di tiang kedua dengan Ruben. Romelu Lukaku tampil mengesankan di musim ini setelah mencetak rekor transfer 97,5 juta musim panas lalu, yang membuatnya kembali ke Stamford Bridge dari Inter Milan. Adapun pemain internasional Belgia itu mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan pertamanya di Liga Inggris, tetapi gagal mencapai target dalam 4 laga berikutnya. Di sisi lain, Timo Werner hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan di Liga Inggris sebelum cedera.